Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok Daerah Istimewa Yogyakarta yang beranggotakan Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosdiana Damayanti. Saya Aditya Lutfifati. Nama saya Raka Tarsya. Nama saya Nabila Ramadanti. Saya Bella Nataya Candika. Nama saya Muhammad Fikri Al-Ghazali. Aku Hosiana Gracia di Harianja. Saya Ananda Astrinita dan Mas saya Septian Di Pranoto. Nama aku Dina Komala. Saya Iwandina. saya Raka Eca Pratama. Saya Oviana Tangga Madani. Aku Puja Azmala. Aku Adam Fajrul Falah. Ridho Sandi Pramudita. Saya Arif Yusran Fatoni. Aku Kisyan Dani Devitasari. dari Prodi Pemasaran Digital. Dari Prodi S1 Manajemen. Dari Prodi S1 Manajemen. Dari Prodi Manajemen. Dari Prodi Bisnis Digital. Prodi S1 Manajemen. Dari program studi bisnis digital. Prodi Pemasaran Digital. Dari Prodi Pemasaran Digital. Prodi S1 Bisnis Digital. Dari program studi S1 Manajemen. Dari Prodi Bisnis Digital. Dari Prodi S1 Manajemen. Dari Prodi Manajemen. Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia loh, dan kota terbesar keempat di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. It is contained in the arts and crafts. Menurut jumlah penduduk, kota ini terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winonggo, Sungai Kode, dan Sungai Gagahwong. Kota ini terletak pada jarak 600 km dari Jakarta, 116 km dari Semarang, dan 65 km dari Surakarta. Pada jalur persimpangan Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pacitan. Halo semuanya, saya di sini ingin menceritakan tentang sejarah singkat nama daerah istimewa Yogyakarta With endless stories to tell. kepada kalian. Saya akan menceritakan tentang asal usul nama Yogyakarta nih guys. Bagi yang belum tahu, menurut sejarawan asal Inggris yang bernama Peter Carey dalam buku yang berjudul Asal Usul Nama Yogyakarta dan Malioboro, di sana dia mengatakan bahwa nama Yogyakarta pengertian itu dari kata Ayodhya dalam bahasa Sanskerta. Bagi teman-teman semua yang belum tahu arti kata Ayodhya itu apa, jadi Ayodhya itu merupakan ibu kota kerajaan Kosala dan yang diperintah oleh Rama dalam epos Ramayana. Terus juga kalau teman-teman belum tahu, ada juga loh yang mengatakan hal yang serupa atau bisa dibilang mirip dengan perkataan Peter Carey. Orang itu bernama Thomas Stafford Raffles. Beliau mengatakan dalam buku yang berjudul History of Java yang menunjukkan nama Yogyakarta dengan Ayodhya atau ibu kota Rama yang terkenal pada zaman itu. Penjelasan ini didasarkan dari pengalaman beliau guys. History is a living monument. Teman-teman tahu nggak pergantian itu tidak terlepas dari apa? Ya betul banget teman-teman, pergantian itu tak terlepas dari peranan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Paku Alam ke-9. Mereka selama masa penjajahan berlangsung, mereka ini berdua dinilai sangat punya andil besar dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia ini. Keduanya juga berhasil loh menjaga persatuan masyarakat Yogyakarta saat melawan musuh-musuh dari luar. Jadi itu teman-teman sejarah singkat nama dari daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, sejarah wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada saat itu. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kesultanan dan Pakualaman Baru menjadi kota praja atau kota otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kota Gede dan Umbul Harjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Yogyakarta memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Pemerintahan Kesultanan Yogyakarta, Sultan Yogyakarta memiliki gelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Hingga saat ini ada 10 sultan yang pernah bertahta di Kesultanan Yogyakarta, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kali ini kita akan membahas secara singkat 3 sultan Kesultanan Yogyakarta. Yang pertama, ada Sri Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta dari 1755 hingga 1792. Akhirnya Keraton Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Perjanjian ini merupakan kesepakatan 3 belah pihak, yakni VOC, Kesultanan Mataram yang diwakili Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Dari perjanjian ini, Kesultanan Mataram dibagi menjadi 2 bagian. Sebelah timur Sungai Opak menjadi milik Kasunanan Mataram atau Surakarta, yakni Sunan Pakubuwono III. Sebelah barat Sungai Opak atau Yogyakarta yang merupakan daerah Mataram yang asli diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang kemudian diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I. Sebulan setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya 13 Maret, Keraton Yogyakarta resmi berdiri. Kemudian ada Sultan Hamengkubuwono IX yang bertahta dari tahun 1940 hingga 1988. Saat Indonesia merdeka, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengucapkan selamat kepada proklamator. 2 minggu setelah proklamasi, 5 September 1945, Hamengkubuwono IX bersama Pakualam VIII mengeluarkan maklumat bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari NKRI. Sultan Hamengkubuwono IX tercatat pernah menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang kedua, yang menjabat pada tahun 1973 hingga 1978. Berikutnya ada Sultan Hamengkubuwono X yang bertahta dari tahun 1989 hingga sekarang. Selain bertahta sebagai raja, ia juga pernah menjabat sebagai gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta 5 kali berturut-turut, yaitu pada 1998 hingga 2003, 2003 hingga 2008, 2008 hingga 2011, 2011 hingga 2012, 2012 hingga 2017, serta 2017 hingga saat ini. Kemudian, berikut adalah daftar gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menjabat dari tahun 1950 Untuk peta persebaran agama di Jogja, yang menempati urutan pertama tentu adalah Islam dengan tiap perumahan yang ada di Jogja itu Islam ini menempati kuantitatif pemeluk yang paling tinggi setiap perumahannya. Namun dalam praktek keagamaannya umat muslim ini biasanya cenderung dibagi ke tiga pemahaman, yaitu yang pertama ada pemahaman dari organisasi Ormas Muhammadiyah, yang kedua dari Ormas NU, dan yang ketiga tentunya dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang Salafi. Namun pada dasarnya praktek dari ketiga cara beragama tersebut, praktek beragama orang Islam di Yogyakarta ini cenderung sama. Yang urutan kedua yang menempati kuantitatif agama terbanyak di Jogja itu di setiap perumahan di Jogja itu adalah
Kristen. Namun untuk di Jogja sendiri sangat sulit untuk membedakan yang mana Kristen Protestan, Kristen Katolik karena terdapat satu tempat yang mana di situ adalah gereja Sion di sebuah perumahan di Bantul yang mereka tuh di sana orang-orang Kristen, Protestan dan Katolik beragama bersama-sama. Dan sisanya ya memeluk agama seperti Hindu yang memang sebelum Islam dan Kristen masuk ke Jogja sudah di banyak mayoritas yang Jogja itu adalah Hindu. Kalau ngomongin Jogja, belum abdol nih rasanya kalau belum ngomongin rumah adatnya. Bangsal Kencono Keraton. Teman-teman pasti udah pada familiar dong sama yang satu ini. Bangsal Kencono Keraton adalah rumah adat khas daerah Yogyakarta yang difungsikan sebagai tempat tinggal kesultanan dan para anggota keluarganya, serta tempat dilaksanakannya berbagai macam upacara adat masyarakat Yogyakarta seperti ngabekten, grebek, dan lain sebagainya. Bangsal Kencono Keraton memiliki luas yang sangat besar guna menampung tamu istana dan menyelenggarakan berbagai macam upacara adat. Bangsal Kencono ini memiliki beberapa bagian seperti bagian depan, bagian inti, dan bagian belakang. Di bagian depan terdapat alun-alun lor, geladak pangurakan, dan masjid gede. Di bagian inti terdapat kedaton, bangsal pagelaran, kamandungan ler, kemenggangan, alun-alun kidul, Siti Hinggil ler, dan Siti Hinggil kidul. Sedangkan di bagian belakang terdapat alun-alun kidul dan pelengkung Nirbaya. Desain interior dan eksterior bangunannya didesain berdasarkan filosofi selaras dengan alam. Nah, tadi kita udah ngebahas rumah adat nih. Bagaimana kalau pakaian yang satu ini? Pasti teman-teman udah pada familiar juga dong. Tapi teman-teman udah tahu belum nama pakaian ini apa? Yap, pakaian ini adalah surjan, salah satu pakaian khas daerah Yogyakarta. Biasanya pakaian ini digunakan oleh para lelaki pada saat upacara adat. Pakaian ini biasa dipadukan dengan belangkon dan kain jurik. Model pakaian ini seperti kemeja dengan lengan panjang. Motif dari pakaian ini beragam, seperti surjan lurik yang bermotif garis-garis dan kotak-kotak hasil kombinasi dari garis horizontal dan vertikal. Selain itu, ada juga yang namanya surjan ontrokusumo. Surjan ini bermotif bunga. Biasanya digunakan oleh para bangsawan atau para pejabat dari Kesultanan Yogyakarta. Ngomongin kebudayaan rasanya kurang lengkap nih kalau nggak menyinggung lagu kedaerahannya. Kalian semua pasti udah pada tahu kan kalau lagu daerah Yogyakarta itu sebagian besar dalam liriknya menggunakan bahasa Jawa. Walaupun begitu, liriknya pun tetap mudah diucap dan dihafal oleh semua pendengar. Apa aja sih lagu daerah Yogyakarta? Yuk cari tahu. Pertama, Suwe Ora Jamu. Lagu Suwe Ora Jamu diciptakan oleh R.C. Harju Subroto, seorang seniman bidang seni karawitan dan tembang dari Kulon Progo, dan dipopulerkan oleh penyanyi keroncong Indonesia yaitu Waljina. Yuk kita dengerin sedikit lagunya. Lagu ini menceritakan tentang seorang teman yang sudah tidak bertemu, namun sekalinya bertemu bukannya bahagia, malah membuat kecewa. Wah, gak nyangka kan kalau misalnya pembawaan lagu yang ceria gini tuh ternyata punya makna yang dalam banget. Oke, lanjut yang kedua adalah Caping Gunung. Lagu Caping Gunung karya Gesang Martohartono menceritakan tentang perjuangan orang tua dalam membesarkan anaknya. Tapi ketika dewasa dan telah menuai keberhasilan dalam karir, si anak melupakan jasa orang tua. Hal tersebut tergambar jelas pada sepenggal lirik berikut. Ternyata, di balik lirik dan irama yang indah pada lagu ini, sang penulis memiliki pesan moral kepada kalian semua untuk tidak melupakan jasa dan jerih payah orang tua. Lanjut lagi yang ketiga,
adalah lagu Getuk. Lagu yang berjudulkan makanan khas Jogja ini diciptakan oleh Manpaus. Lagu ini menceritakan tentang anak-anak yang mengajak teman sebayanya untuk pergi bermain bersama. Cerita tersebut tertulis dari penggalan lirik yang berbunyi sebagai berikut. Tidak hanya ketiga lagu yang tadi telah dipaparkan, namun seluruh lagu daerah dari Yogyakarta yang diciptakan memang terkenal ringan untuk didengarkan, akan tetapi mempunyai pesan yang cukup mendalam bagi kehidupan. Festival-festival yang diselenggarakan setiap tahun di daerah Yogyakarta. Yang pertama ada Festival Kesenian Yogyakarta. Pada festival ini diselenggarakan secara megah dan dihadiri oleh banyak penonton dan peserta kesenian. Pada festival ini kamu dapat menikmati berbagai pertunjukan, mulai dari seni tradisional, seni modern, dan seni mancanegara. Dan juga kamu dapat menikmati berbagai pameran makanan dan juga barang antik dan unik lainnya. Biasanya festival ini diselenggarakan pada bulan Juli dan juga September. Jadi kamu bisa ke Jogja pada bulan-bulan tersebut ya. Festival yang kedua yaitu Festival Budaya Tionghoa. Festival ini biasanya diselenggarakan secara meriah setahun sekali untuk memperingati Tahun Baru Imlek. Pada festival ini kamu dapat menyaksikan berbagai pertunjukan atraksi budaya Tionghoa yang seru, seperti barongsai dan wayang potahe. Ada juga bazar kuliner dan berbagai pernak-pernik khas Tionghoa lainnya yang pastinya enak dan unik-unik. Festival yang ketiga ada Festival Manten Tebu atau Cembengan. Pada festival ini merupakan ritual tahunan untuk meminta keselamatan dan juga hasil gula yang baik yang dilaksanakan menjelang musim giling tebu pada bulan April di pabrik gula Madukismo. Biasanya tebu akan dinikahkan layaknya pengantin Jawa sesungguhnya dan kamu akan mengikuti tur keliling pabrik gula yang sudah cukup kuno ini. Meski zaman telah maju, Jogja tetap memiliki budaya Jawa yang kental. Jogja memiliki berbagai peninggalan atau jejak sejarah yang dapat dipakai untuk melacak perkembangan dan dinamikanya dalam lintasan waktu yang cukup panjang. Sehingga menarik minat para wisatawan dalam negeri hingga mancanegara untuk mengunjunginya. 3 rekomendasi tempat wisata bersejarah di Yogyakarta yang wajib kalian kunjungi nih. Yang pertama, Kompleks Situs Taman Sari. Kompleks Situs Taman Sari merupakan peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari berarti taman yang indah yang dulunya merupakan tempat rekreasi bagi sultan beserta kerabat di sana. Bagian bangunan yang paling menarik di kompleks ini adalah Sumur Gumuling yang berupa bangunan bertingkat 2 dengan lantai bagian bawahnya terletak di bawah tanah. Nah, lalu yang kedua ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mulai didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca perjanjian di tahun 1755. Kompleks bangunan keraton ini berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Nah, lalu yang ketiga, berada di kawasan Malioboro terdapat wisata sejarah bernama Museum Benteng Vredenburg. Museum ini merupakan bangunan cagar budaya yang berdiri di atas tanah kurang lebih 2.100 meter persegi. Di sini para wisatawan dapat menyaksikan diorama perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi 1945 sampai pada era Orde Baru. Benda-benda bersejarah lalu bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dipugar sesuai bentuk aslinya. Tempat wisata yang lagi hits, instagramable, dan estetik di kota Yogyakarta salah satunya adalah Heha. Heha ada 2 macam, yaitu ada Heha Ocean View dan Heha Sky View. Heha Ocean View yaitu sesuai judulnya dengan pemandangan lautan, dan Heha Sky View dengan pemandangan kota Yogyakarta. Heha Ocean View terletak di tepi-tepi pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta, sedangkan Heha Sky View terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kira-kira hal menarik apa aja sih yang ada di Heha?
Di Hea Ocean View banyak hal menarik yang bakal kalian nikmatin, yaitu ada shuttle atau mobil Heha, ada food stall atau restoran, ada glamping atau glamorous camping yaitu tempat penginapan, terus ada spot foto yang menarik, tapi di setiap spotnya bayar dengan harga yang berbeda ya. Untuk jam bukanya, hari Senin sampai Jumat buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, sedangkan Sabtu dan Minggu buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Untuk harga tiketnya, Senin sampai Jumat 15.000, sedangkan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional 20.000. Hea Skyview menyediakan restoran berkonsep modern dan food stall yang terdiri dari 4 lantai. Hea Skyview juga menyediakan sejumlah fasilitas lainnya, yaitu ada area taman, area spot foto yang bayarnya berbeda di setiap spotnya, area beanbag, pertunjukan musik, Hea Garage, dan lain sebagainya. Untuk jam bukanya, Senin sampai Jumat buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, sedangkan Sabtu dan Minggu buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Untuk harga tiketnya, Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore itu 15.000, dari jam 3 sore lewat 1 sampai jam 9 malam, serta hari libur dan akhir pekan itu mulai dari 20.000. Kurang kalau misalnya kita nggak ngomongin tentang makanan atau kuliner yang ada di Yogyakarta. Di kota Yogyakarta yang memiliki adat dan budaya yang masih kental, memiliki banyak makanan tradisional yang tentunya enak-enak dan sangat direkomendasiin buat teman-teman yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Yang pertama, gudeg. Gudeg merupakan salah satu makanan ikon khas daerah Jogja dengan bahan dasar nangka muda dimasak dengan air santan dengan waktu yang lama. Gudeg memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan manis yang tentunya akan memanjakan lidah kita. Namun jika ada orang luar Jawa mungkin tidak suka dengan rasa manis yang ada di gudeg ini. Karena yang kita ketahui, orang Jawa suka yang manis-manis, sedangkan rasa manis di gudeg ini yang menjadikan ciri khasnya. Yang kedua, ada bakmi Jawa. Bakmi Jawa memang dapat kita temukan di berbagai tempat, termasuk Yogyakarta. Namun, bakmi Jawa Jogja disajikan dengan beragam bahan tambahan yang menjadikan rasanya cukup beda dengan bakmi lainnya. Lalu, bakmi Jawa juga memiliki ukuran mie yang lebih besar daripada bakmi lainnya. Proses pembuatan bakmi juga cukup menarik karena masih menggunakan metode tradisional yaitu arang. Di Yogyakarta bisa kita temukan banyak sekali penjual bakmi Jawa, salah satunya bakmi Jawa Pele yang berada di Tenggara alun-alun Yogyakarta. Jadi jika ada kalian yang ingin berkunjung ke Jogja, jangan lupa mampir ke bakmi Jawa Pele. Kalau kita berkunjung ke wisata Jogja, tidak semua kita kalau membeli oleh-oleh khas Jogja. Pertama itu bapia potok. Bapia potok itu meriak kecil, isian kacang hijau. Tapi zaman sekarang karena perkembangan zaman, bapia potok itu juga memiliki berbagai varian rasa dan rasanya itu tidak kalah enaknya dengan bapia kacang hijau. Kedua, geplak. Geplak itu jajanan khas Jogja yang cukup terkenal dengan ciri khas manis dari gula Jawa atau gula pasirnya. Dan geplak itu memiliki bentuk yang menarik dengan varian-varian warna. Geplak itu berbentuk bola-bola kecil sehingga mudah disantap. Itulah rekomendasi oleh Jogja. Wah, sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung video. Kita sudah membahas dari mulai sejarah, budaya, dan yang gak kalah menarik, wisata dan kuliner ya. Jadi gak sabar nih mau ke Jogja. Kami dari kelompok DI Yogyakarta mengucapkan terima kasih telah menonton dan see you next time. System malfunction. Kick. Drum. Bass. 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 Kick. Drum. Bass.